Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh universe, kembali lagi di Lazy Movie dan selamat datang di dalam plot film aksi fiksi ilmiah berjudul The Tomorrow War. Bersetting pada tahun 2022, di mana film diawali dengan memperkenalkan sang karakter utama yang bernama James Daniel Forrester, seorang ilmuwan mantan militer angkatan darat yang kini bekerja sebagai seorang guru biologi di sebuah sekolah menengah atas. James telah memiliki seorang istri serta anak gadis bernama Murray, dan hari ini mereka ingin merayakan pesta Natal bersama para tetangganya. Hingga ketika mereka sedang menyaksikan acara pertandingan sepak bola yang disiarkan secara live di televisi, tiba-tiba sebuah kejadian aneh terekam di dalam pertandingan itu. Dimulai dengan gangguan elektromagnetik, lalu disusul dengan kemunculan sebuah portal aneh bersama dengan beberapa militer bersenjata lengkap yang mengaku datang dari tahun 2051. Our enemy is not human. Militer itu juga mengabarkan bahwa dalam 30 tahun ke depan, umat manusia mengalami ambang kepunahan akibat peperangan besar melawan makhluk yang bukan manusia. Untuk itu, mereka membutuhkan bantuan dari manusia yang ada di tahun saat ini untuk membantu mereka dalam peperangan tersebut. We need you to fight beside us. Singkatnya, dengan pengetahuan yang dibawa oleh para militer itu, dalam 1 tahun berikutnya, fasilitas teleportasi pun langsung dibangun di seluruh dunia. Dan telah sempat mengirimkan 1.000 militer pertamanya untuk membantu peperangan di masa depan itu. Namun naasnya hanya segelintir militer yang bisa kembali dalam keadaan hidup maupun anggota tubuh yang utuh. Dan karena hanya ada 50% militer yang memenuhi syarat untuk melakukan teleportasi, maka para pemimpin dunia pun sepakat untuk melakukan perekrutan kepada seluruh warga sipil yang memenuhi syarat. Walaupun telah mengirim ribuan militer dalam 1 minggu, namun populasi global di masa depan saat ini diperkirakan kurang dari 500.000 orang. Dengan tingkat kelangsungan hidup para rekrutan yang hanya berada di bawah 20%. Tentunya mulai banyak orang yang mempertanyakan apakah tindakan ini akan sepadan dan lantas memicu gerakan anti perang yang menimbulkan kerusuhan serta protes di seluruh dunia. Sementara itu, James yang masih menjalani kesehariannya sebagai guru biologi pada akhirnya menerima panggilan darurat untuk mengkonfirmasi status perekrutannya. Dan setelah dilakukan tes, ternyata James memenuhi syarat untuk menjadi rekrutan militer yang akan dikirim ke perang masa depan. Karena dari data yang dihasilkan, diketahui bahwa James akan meninggal dalam 7 tahun mendatang, sehingga sangat memungkinkan untuk mengirim James ke masa depan karena tidak akan menimbulkan paradok waktu. Jadi, intinya setiap orang yang akan dikirim ke masa depan harus melalui tes riwayat untuk melihat tanggal kematian, agar mereka tidak bertemu dengan diri mereka sendiri di masa depan karena akan bisa merusak paradok. Setelah itu, James dipasangi sebuah alat yang terkalibrasi langsung dengan denyut nadinya. Dan tidak hanya berfungsi sebagai pelacak, namun juga akan membantunya berteleportasi dari masa sekarang ke masa depan, begitupun sebaliknya. Dan terakhir, James diberi waktu 24 jam untuk menyelesaikan semua urusan pribadinya. James kemudian pergi menemui istrinya yang bekerja sebagai psikolog pasca trauma perang. Dan sudah jelas sang istri tidak mau merelakan James untuk ikut dalam peperangan tersebut. Karena faktanya hanya ada 30% orang yang berhasil kembali yang beberapa di antaranya harus menderita cacat fisik serta trauma parah. Untuk itu, sang istri lantas membujuk James untuk meminta bantuan ayahnya melepaskan alat tersebut, agar mereka bisa melarikan diri dari tugas itu demi kebersamaan keluarga. Mendengar hal ini, James pun paham dan bergegas untuk menemui ayahnya. Namun sayang, ternyata pembicaraan antara James dan juga ayahnya tidak berjalan dengan baik akibat permasalahan keluarga di masa lalu. Yang lantas membuat James akhirnya memutuskan untuk lebih baik mengikuti peperangan dan berjanji kepada istrinya akan kembali dalam waktu 7 hari. Karena memang itulah waktu yang ditentukan untuk setiap rekrutan yang dikirim ke masa depan. Tidak lupa, James juga berpamitan dengan anaknya, yaitu Murray. I will be back. Singkatnya, James akhirnya datang ke fasilitas teleportasi bersama dengan ribuan orang lain yang direkrut. Dan setelah mendengarkan setiap detail penjelasan serta arahan, para rekrutan pun dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Air Force dan D-Force. James terpilih masuk ke dalam kelompok Air Force bersama dengan teman barunya yang seorang ahli geologi bernama Charlie. Dan di dalam rekrutan baru ini juga terdapat 1 orang bernama Dorian yang sudah 2 kali terlibat dalam peperangan masa depan.
dan dia bahkan menjadikan cakar alien sebagai souvenirnya. Di malam harinya ketika semua rekrutan akan beristirahat, tiba-tiba alarm darurat menyala yang mengharuskan proses teleportasi dilakukan secara mendadak. Awalnya, para rekrutan ini akan diteleport ke titik lompatan yang ada di pantai Miami. Namun sayangnya ketika proses lompatan dimulai, tiba-tiba sistem mengalami error, yang lantas membuat para rekrutan ini berteleport ke titik yang sangat berbahaya dan mengakibatkan ratusan orang meninggal seketika. Where are we going? Miami Beach! Beruntungnya James bersama segelintir orang lainnya selamat karena mendarat tepat di sebuah kolam, termasuk juga Charlie serta Dorian. Sementara itu, pusat komando yang dipimpin oleh Kolonel Forrester kemudian menghubungi James lalu menjadikannya sebagai pimpinan regu tim karena latar belakang militernya. Di mana James kemudian ditugaskan untuk menyelamatkan beberapa ilmuwan yang sedang bersembunyi di sebuah fasilitas riset tidak jauh dari tempat mereka berada. Dan James juga diminta untuk melakukan tugas itu secepat mungkin karena wilayah mereka akan segera dibom dalam waktu beberapa menit. Mendengar hal itu, James pun bergegas mengarahkan timnya untuk melakukan misi penyelamatan. Awalnya misi ini berjalan cukup aman, di mana mereka berhasil memasuki fasilitas riset. Namun, para ilmuwan ditemukan telah meninggal. Mendengar laporan itu, Kolonel Forrester kemudian menugaskan regu tim untuk mengambil semua hard drive serta 12 room riset yang ada di dalam laboratorium. Sementara itu, beberapa pesawat tempur yang ditugaskan untuk melakukan pengeboman dalam 6 menit lagi terlihat mulai mengudara, yang lantas memaksa James dan timnya untuk bergerak secepat mungkin menuju tempat evakuasi. Akan tetapi, dalam perjalanan menuju keluar fasilitas, mereka justru dihadang oleh beberapa alien yang bisa menembakkan duri dari tentakelnya. Setelah itu, James kemudian mengarahkan anggota yang tersisa untuk segera menuju ke titik penjemputan. Namun sayangnya, kendaraan yang ditugaskan untuk menjemput mereka secara tiba-tiba diserang oleh para alien. Dan di waktu yang sama, pesawat tempur pun berdatangan dan mulai mengebom wilayah tersebut. Di waktu yang krusial ini, ada salah satu anggota tim terjerembab jatuh ke bawah terowongan. Awalnya, Dorian menyarankan agar mereka tetap bergerak. Namun James malah ikut turun dengan maksud untuk menyelamatkan anggotanya. Namun sayang, hal itu justru sia-sia dan malah menyebabkan semakin banyak anggota tim yang terbunuh. James kemudian terbangun di ruangan medis pangkalan militer Dominica dan menyadari bahwa hanya dia, Charlie, serta Dorianlah yang tersisa dari regu timnya. Dan James sempat berselisih dengan Dorian akibat keputusan yang dia ambil di misi sebelumnya. Namun setelah perbincangan mengenai pandangan mereka masing-masing, hubungan keduanya pun akhirnya membaik. Tidak lama kemudian, James dipanggil untuk menghadap kepada Kolonel Forrester yang secara mengejutkannya, Kolonel Forrester ternyata adalah anak gadis James sendiri, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Muri Forrester yang telah berumur 30 tahun. I'm Muri Forrester. Setelah perbincangan keluarga, Muri kemudian menunjukkan kepada James mengenai penelitian yang dia lakukan untuk mendapatkan serum yang bisa menyelamatkan bumi. Sebenarnya serum itu telah disebarkan ke dalam sarang dan berhasil membunuh seluruh alien jantan. Namun masalah lain ditemukan ketika mereka menyadari kalau serum tersebut ternyata tidak berefek apapun pada satu-satunya alien betina yang bisa disebut sebagai ratu. Untuk itu mereka kemudian melakukan misi untuk menangkap sang ratu lalu membawanya ke fasilitas utama demi melakukan penelitian serta menemukan serum baru yang bisa membunuh sang ratu dan menghentikan pengembangbiakan alien. James kemudian mengikuti pasukan Air Force yang dipimpin oleh Muri Forrester untuk bergerak menuju ke sarang alien yang ada di wilayah negara Rusia. Dalam perjalanan, Muri sempat menceritakan bahwa pada awal mulanya, para alien hanya muncul di wilayah Rusia pada tahun 2048.
Dan tidak ada satupun dari satelit bumi yang mendeteksi kedatangan mereka, sehingga bisa dipastikan bahwa para alien ini sebenarnya telah sejak lama berada di bumi. Lalu dalam 3 tahun berikutnya, para alien telah berkembang hingga ke seluruh benua dan menjadikan manusia sebagai makanan mereka. Sesampainya di lokasi sarang alien, ternyata di sini telah bersiap beberapa militer yang sedang berusaha untuk melumpuhkan sang ratu alien. Namun tenaga mereka belum cukup karena sang ratu terus melakukan perlawanan. Hingga pada akhirnya Muri pun memutuskan ikut turun membantu dan sempat meminta James untuk tetap memantau dari atas helikopter. Walaupun bala bantuan telah didatangkan, namun tetap saja para militer masih kewalahan untuk mengarahkan sang ratu masuk ke dalam kurungan. Dan tidak lama kemudian, Muri justru berada dalam bahaya besar. Mendengar informasi itu ditambah dengan ribuan alien jantan yang mulai berdatangan, James akhirnya memutuskan untuk turun membantu menangkap sang ratu serta menyelamatkan Muri. Pada akhirnya sang ratu pun berhasil ditangkap dan langsung diterbangkan menuju ke pangkalan utama, di mana sang ratu kemudian diberi obat bius dengan dosis yang sangat tinggi agar membuatnya tetap tenang selama Muri mencoba mengambil sampel untuk membuat serum yang baru. Dengan bantuan dari James serta beberapa staf, percobaan demi percobaan pun terus dilakukan. Hingga di keesokan harinya, setelah tes yang memakan lebih dari 10.000 kali, Muri akhirnya bisa menemukan serum yang mampu menghancurkan varian alien betina. Di waktu yang sama, tiba-tiba sang ratu pun terbangun dan mulai berteriak memanggil para alien jantan. Alhasil, seketika itu juga jutaan spesies alien menyerbu ke pangkalan utama militer. Menyadari situasi dalam keadaan darurat, Muri lantas memerintahkan pasukan untuk posisi bertahan dan meminta semua personil untuk menghalau para alien selama mungkin. Karena dalam beberapa menit lagi, James akan diteleportasi ke masa lalu bersama dengan serum yang telah berhasil mereka buat. Yang nantinya serum tersebut akan diproduksi secara massal guna mencegah penyebaran alien lebih awal dan merubah masa depan yang mengerikan ini. Namun, kekuatan militer saat itu tidak mampu menghadapi serbuan jutaan alien yang kemudian berhasil masuk ke dalam fasilitas dan melepaskan sang ratu. Di mana sang ratu yang marah lantas mulai mencari keberadaan James serta Muri. Dalam pertempuran itu, Muri harus terluka parah setelah menerima serangan dari salah satu alien. James kemudian mencoba membantu Muri untuk bergerak menuju ke landasan helikopter melalui jembatan penghubung. Akan tetapi, di waktu yang sama, tiba-tiba muncul kapal pesiar yang melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak pangkalan utama. Di sini, Muri yang tidak mampu lagi bertahan sempat meminta kepada James untuk meninggalkannya. Namun, James menolak dan malah memilih menemani Muri sembari menunggu waktu teleportasinya datang. Akan tetapi, saat-saat terakhir antara James bersama Muri tidak berlangsung lama. Setelah sang ratu alien menemukan keberadaan mereka dan langsung menarik Muri. James yang ingin menyelamatkan anaknya pun ikut melompat. Namun sayang hal itu bertepatan dengan waktu teleportasinya. Alhasil James pun kembali ke tahun 2023 dengan membawa trauma akan kematian Muri. James yang tersadar lantas menyerahkan serum yang dia bawa kepada Letnan Hart dan memintanya untuk segera memproduksi massal serum itu lalu membawanya ke perang masa depan. Namun sayangnya hal itu tidak bisa dilakukan karena ternyata titik lompatan terakhir yang ada di masa depan telah terputus dan mereka tidak akan pernah bisa berteleport lagi ke tahun 2051. Mendengar hal itu, James pun menyesali diri karena tidak bisa menyelamatkan Muri yang ada di masa depan. Di tempat ini, James juga mendapati Charlie yang berhasil kembali dalam keadaan selamat. Sepulangnya dari fasilitas rekrutan, James disambut bahagia oleh sang istri. Dan sesamanya di rumah, dia segera memeluk erat Muri yang saat ini masih berusia 9 tahun. Lalu di malam harinya, James pun menceritakan kejadian yang dia alami di masa depan tentang pertemuannya dengan Muri yang telah dewasa kepada sang istri. Dalam kekecewaannya karena tidak bisa lagi kembali ke masa depan, sang istri lantas memberi saran agar James menggunakan serum itu di waktu sekarang, dengan mengingat kembali kapan dan di mana para alien itu pertama kali ditemukan.
Awalnya, James mengingat informasi dari Muri yang menjelaskan bahwa para alien pertama kali terlihat di Rusia pada tahun 2048. Namun, tidak ada satupun satelit bumi ataupun alat yang bisa mendeteksi kedatangan mereka, sehingga akan sangat mustahil untuk menemukan keberadaan awal dari para alien. Mendengar hal itu, sang istri kemudian berpendapat bahwa ada kemungkinan para alien itu datang lebih awal jauh sebelum bumi memiliki satelit. Dari ungkapan sang istri itulah, akhirnya James memutuskan untuk menemui Dorian guna meminjam kalung kuku aliennya untuk dilakukan penelitian. Dan setelah meminta bantuan dari Charles yang adalah seorang ahli geologi serta murid James yang sangat pandai dalam hal gunung berapi, mereka pun akhirnya bisa menemukan fakta bahwa para alien itu telah datang ke bumi sejak ribuan tahun yang lalu, serta dugaan titik lokasi di mana para alien itu sedang bersembunyi. James, Charles, serta Dorian kemudian mendatangi Menteri Pertahanan guna meminta bantuan untuk terbang ke Rusia. Sayangnya, karena alasan siaga militer serta kerusuhan di perbatasan, Menteri Pertahanan pun tidak bisa mengizinkan mereka pergi ke Rusia karena bisa menimbulkan ketegangan global. Namun, James tidak menyerah. Dia lantas menemui kembali ayahnya, lalu meminta bantuan untuk terbang ke Rusia secara diam-diam demi menemukan pesawat alien. Secara mengejutkan, sang ayah pun mau membantunya. Yang pada akhirnya dimulailah misi pencarian ini, di mana James juga dibantu oleh Letnan Hart yang datang dengan membawa serta serum pemberian James yang telah diproduksi secara massal serta 2 anggota timnya. Singkat cerita, mereka pun sampai ke sebuah wilayah gletser di Rusia dan mulai melakukan pencarian titik lokasi di mana pesawat alien sedang tertimbun. Hingga ketika memasuki area gletser yang ditutupi dengan badai es, mereka pun menemukan titik lokasi yang memiliki gangguan medan elektromagnetik. Mereka kemudian meledakkan beberapa titik tertentu untuk membuat jalan menuju ke bawah es. Dan setelah menyusuri lorong, mereka pun akhirnya menemukan pesawat alien tersebut. James kemudian meminta agar ayahnya bersama dengan Charles menunggu di luar, sedangkan dia bersama yang lain bergerak menuju pesawat untuk melumpuhkan para alien menggunakan serum yang mereka bawa. Setelah masuk cukup dalam, mereka akhirnya menemukan ruangan di mana pot para alien berada dan mulai menyuntikkan serum ke tubuh para alien yang sedang tertidur. Ya, seketika itu juga serum tersebut membuat tubuh para alien menjadi hancur. Akan tetapi, usaha ini ternyata berimbas pada beberapa alien lain yang lantas terbangun dan keluar dari pot mereka masing-masing. Menyadari situasi dalam bahaya, Letnan Hart dan juga Dorian lantas memasang bom C4 ke beberapa bagian pesawat, lalu meminta James untuk segera keluar dan memburu alien yang telah kabur. Akan tetapi, ketika James keluar dari pesawat, dia mendapati bahwa ayahnya dan juga Charles telah menghilang. Di sini, James juga sempat mengambil 2 serum sebelum akhirnya pergi mengikuti jejak darah alien. Sementara itu, Dorian dan juga Letnan Hart yang mendapati bahwa jumlah alien yang terbangun semakin banyak, lantas memilih untuk melakukan bunuh diri bersama dengan meledakkan pesawat alien tersebut. Beruntungnya, James yang selamat dari ledakan lantas bertemu dengan sang ayah dan juga Charles yang ternyata masih hidup. Namun, berita buruknya, ada 1 alien betina yang berhasil kabur dari kejaran mereka. Untuk itu, James bersama ayahnya pun bergegas untuk segera memburu alien tersebut, dan tidak butuh waktu lama mereka akhirnya menemukan si alien. Pertarungan pun berjalan dengan sengit, di mana si alien sepertinya memiliki kepandaian untuk menghadapi serangan dari James dan juga ayahnya. Dan bahkan si alien juga berhasil melukai kaki James. Walaupun begitu, kerjasama antara James dan juga sang ayah pun tidak sia-sia, di mana sang ratu alien pada akhirnya berhasil dibunuh. Singkatnya, ledakan gletser di Rusia pun segera menjadi sorotan berita utama di seluruh dunia yang segera dihubungkan dengan pemusnahan sarang alien yang akan terjadi di masa depan. Sedangkan James berhasil kembali pulang bersama dengan sang ayah. Tidak hanya itu, James juga berhasil mengubah sejarah yang akan terjadi di masa depan. Dan film pun berakhir. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silahkan like kalau suka pembahasannya, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.